warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebentar saya ngomong dulu. Tanggal tersebut itu saya khutbah Jumatnya di Purna 1. Kira-kira kalau habis sholat Jumat ke Bintaro terkejar nggak kira-kira ya? Itu saya soalnya berangkatnya dari Purna 1. Kalau memang mau sabar menunggu atau mungkin kan terkejar, saya iyakan insyaallah. Tapi kalau sekiranya ragu-ragu, mungkin saya mundur nggih, karena saya ada khutbah Jumat dulu itu. Matur nuwun sebelumnya, jazakillah khairan. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sebelum kita kajian ini ada yang minta didoakan. Yang pertama Ibu Debbie dan Ibu Mastura Bu Jokong. Beliau berdua sedang pemulihan pasca operasi katarak. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Amin, Allahumma amin insyaallah. Berikutnya Ibu Nonon Farida, alhamdulillah sudah selesai operasi jantungnya dan sekarang sudah di kamar rawat inap. Dan Mbak Leslie Nur Rahmani, putrinya Pak Ngudi Hadi nggih, baru selesai melaksanakan kemo hari Ahad. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Semoga semuanya Allah anugerahi lekas pulih kembali, sehat wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahunallahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memilih Allah dan Rasulnya.
dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sofia radhiyallahu anha di Khaybar, dan beliau telah membunuh ayahnya, saudara laki-lakinya dan suaminya. Dalam perang rumusnya kalau enggak membunuh ya dibunuh. Jadi bukan karena Nabi zalim, bukan, tapi karena kondisi perang. Karena kalau enggak membunuh ya dibunuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertitah kepada Bilal radhiyallahu an, pegang tangan Sofia. Loh, bukan mahram, kondisi perang, kondisi darurat, kondisi terpaksa, tidak apa-apa. Mas, saya pernah dengar ada ibu-ibu cerita sama saya, kemarin di sini ada ibu-ibu pingsan Ustaz, bapak-bapak pada nggak mau ngangkat, katanya bukan mahram. Ya Allah, iya. Kalau orang pingsan, angkat aja, namanya juga orang pingsan, orang jatuh, jangan lihat laki perempuan. Aduh, bukan mahram. Kondisi. Iya, betul. Jadi nanti banyak yang nggak tawaf dong. Iya, betul. Makanya kalau memang kondisi darurat atau hajat yang mendesak, tidak apa-apa. Saya pernah trekking di Sentul itu. Depan saya ibu-ibu hampir mau jatuh. Saya sudah siap nangkep. Alhamdulillah sih nggak jatuh. Cuman saya siap. Kenapa? Ya, saya nggak peduli dia laki atau perempuan. Kalau jatuh saya tolong lah. Wong adanya saya di belakangnya, kecuali kalau di belakangnya masih ada suaminya, ya saya nggak mungkin nolong. Sudah ada suaminya. Itu seperti itu. Itu namanya terpaksa. Ya begitu. Kalau terpaksa tidak apa-apa. Bilal radhiyallahu anhu memegang tangannya, lalu dia mengajaknya melewati korban-korban yang mati berkelimpangan. Yes, kadang ya namanya manusia, kadang ya ada sifat premannya, dia ada juga. Namanya juga manusia. Apalagi dalam kondisi perang kan. Ya kan ben dulu mate kabeh kok. Dulurmu ditunjukin gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka tindakan Bilal itu, sehingga rona wajah beliau menampakkan ketidaksukaan beliau itu. Nabi kalau nggak suka, rona wajahnya berubah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak melewati Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah radhiyallahu anha mengambil tempat duduk yang dia duduki, lalu dia memberikannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memilih antara dimerdekakan dan dikembalikan kepada keluarganya yang masih hidup, ataukah masuk Islam lalu menjadi milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah radhiyallahu anha berkata, aku milik Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dimimpikan sebelumnya juga kan, bahwa beliau sudah memangku bulan apa kemarin itu, kedatangan bulan apa ya. Dan memang sedari awal beliau memang sudah ada ketertarikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi itu orangnya, ya di samping kebanteng, ya santun, sopan, sabar, baik hati, dermawan, dan macam-macam. Ketika waktu sore tiba, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelana pada unta beliau. Kemudian Sofiyah radhiyallahu anha keluar dan berjalan bersama beliau sampai ketika dia hendak menaiki unta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan lutut beliau tegak dan paha beliau mendatar sehingga dapat digunakan untuk injakan kaki. Siti Sofiyah radhiyallahu anha itu orangnya pendek. Kalau mau naik unta butuh kursi. Nah, karena bareng sama Nabi menyediakan pahanya untuk diinjak. Nah, jadi Nabi bersedekuh gitu loh. Diinjak kakinya untuk, ya, Nabi lututnya sehat. Lututnya bermasalah enggak bisa. Tapi yang kita lihat betapa romantisnya Nabi kita Muhammad SAW.
Betapa romantisnya. Ini sudah jadi istrinya kayaknya, sudah jadi istrinya ini kayaknya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sofia radhiyallahu anha menginjakkan telapak kakinya ke atas paha beliau. Sofia radhiyallahu anha justru meletakkan lututnya di atas paha beliau. Akhirnya diinjaklah kaki Nabi untuk supaya beliau bisa naik ke atas onta. Itu karena itu adalah bentuk kemesraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelempangkan kain pada tubuh Sofiyah radhiyallahu anha, kemudian mereka memulai perjalanan. Kaum muslimin berkomentar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi Sofiyah sehingga mereka tiba di sebuah tempat bernama Sibar yang berjarak sekitar 6 mil dari Khaybar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menggauli bahasa saya rubah, menggauli Sofiyah radhiyallahu anha atau menjadi pengantin bersamanya. Tetapi Sofiyah radhiyallahu anha tetap enggan memenuhi hasrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul perasaan tidak enak pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, iya, karena Nabi manusia. Dan Nabi memang dibuat oleh Allah begitu supaya tidak dituhankan. Nah, bahwa Nabi sebagai manusia biasa punya hasrat yang mulia, yaitu berhubungan suami istri. Karena Nabi itu kelelakiannya sempurna, Nabi itu dengan izin Allah kelelakiannya sempurna. Namun jangan salah, Nabi adalah orang yang paling kuat menahan nafsu dan syahwatnya. Ingat, dalam satu riwayat Nabi itu pernah mengilah itu tidak menemui istrinya seluruhnya selama 1 bulan full. Dan Nabi hanya pulang ke masjid selama 1 bulan full, mengilah istrinya. Ya, mengilah itu Nabi pernah bersumpah tidak akan menggauli seluruh istrinya selama 1 bulan. Dan Nabi pulangnya ke masjid, tidak pulang ke rumah selama sebulan. Non sewu ya, orang yang tidak bisa menahan nafsunya itu nggak sanggup itu. Ya itulah hebatnya Nabi. Makanya itu semua kalau dituduh dan hak dan kewajiban. Itu diantara hak laki-laki, boleh mengilah istrinya, tapi dibatasi 4 bulan maksimal. Kalau sudah 4 bulan, si istri harus segera memastikan ini cerai apa enggak gitu. Itu konteksnya kan ada konteksnya itu Bu Imam. Konteksnya saat itu nun sewu nggih, para istri Nabi itu menuntut soal harta. Terus Nabi mengiyakan, tapi cerai kata Nabi. Atau seperti biasa begini, tapi lanjut sebagai istri Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya para istri itu sepakat untuk milih Rasulullah daripada harta. Nabi itu sedih. Sedihnya apa? Nabi itu kalau mau ya, bukit sofa itu jadi emas untuk beliau. Tapi beliau kan tidak mau. Nah, karena beliau itu sedih kalau istrinya itu di hatinya dikuasai oleh dunia. Maka kemudian beliau sangat sedihnya itu, mungkin namanya orang sedih kan boleh aja ya, terus beliau bersumpah, pokoknya demi sumpahnya saya tidak tahu redaksinya, intinya beliau bersumpah tidak akan menggauli seluruh istrinya selama 1 bulan. Akhirnya Nabi mengilah istrinya selama 1 bulan. Adil ya. Iya, selama 1 bulan itu. Singkat cerita, akhirnya Nabi pulangnya ke masjid, bukan pulang ke rumah, di masjid tapi. Iya, mengilah namanya. Sebulan. Kalau berapa jatah mengilah itu? 4 bulan. Jadi 4 bulan. Berapa? Paling lama 6 bulan ya? 6 bulan apa 4 bulan? Pernah belajar hadisnya ya? Iya. Sama Pak Ibat. Iya. Gini. 4 bulan. Terus kalau 4 bulan itu istri harus segera meminta kepastian. Apakah cerai atau tidak. Yang 6 bulan itu kalau saya nggak salah pendapat yang mengatakan otomatis cerai. Nah, ada yang mengatakan begitu. Itu kalau yang 4 bulan itu harus segera konfirmasi istri itu ke suami. Ini ya pokoknya harus konfirmasi. Ini lanjut apa cerai gitu. Lanjut aja. Kalau lanjut berarti ada dendanya nanti. Ya, enggak denda sih, cuman langsung balik aja sih. Gitu, langsung balik aja.
Beda sama dihar. Kalau dihar ada dendanya. Kalau itu nggak ada dendanya sih, langsung balik gitu aja. Berarti dilanjutkan sebagai suami istri. Tapi kalau suami mengatakan cerai, ya cerai. Nah kalau yang 6 bulan itu memang ada pendapat yang saya pernah baca juga, seingat saya kalau saya nggak salah, ingat ya. Itu ada yang mengatakan otomatis talak. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan kalau ilak tidak segera dikonfirmasi setelah 6 bulan itu. Kalau yang 4 bulan itu sependek yang saya ingat, itu istri segera memastikan. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Sebentar ya. Daripada pinisirin tak tanya sama AI. Ya nanya aja, siapa tahu dia punya jawaban. Cuma kalau pakai AI harus punya basis ya, basis pengetahuan agama. Kalau enggak takutnya kadang AI agak ngawur-ngawur juga. Saya nanya AI gara-gara Bu Aan ngomong 6 bulan itu. Kan enggak apa-apa. Saya sering bilang kan di sini bahwa ya mungkin saja beda pendapat antara saya sama Ustadz Ibad kan. Dan itu biasa. Ada di Al-Baqarah ayat 226 gitu ya. Batas maksimalnya adalah 4 bulan, Bu. 4 bulan. Setelah lewat 4 bulan, suami harus memilih rujuk kembali atau menceraikan. Pokoknya 4 bulan itu istri segera konfirmasi yang saya tahu. Ya. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali 4 bulan. 4 bulan. Setelah 4 bulan wajib rujuk atau cerai. Ya, sehingga saya memang 4 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Tenang, pendapat Ustaz Ibad tidak terhapus gara-gara pendapat saya. Saya teruskan lagi ya Bu ya. Nah, itu bukti bahwa Nabi sangat bisa menahan nafsu dan syahwatnya. Ya, nah, adapun kok Nabi kemudian ada hasrat sebagai lelaki yang Allah sempurnakan kelelakian untuk bersenggama dengan istrinya, nah itu manusiawi dan memang itu sisi kemanusiaan beliau, dan itu dalam rangka supaya beliau tidak dituhankan. Nah itu catat baik-baik itu, supaya beliau tidak dituhankan. Dan itu bukan hal yang buruk, justru itu adalah hal yang mulia. Pembicaraan mengenai seksualitas itu dulu ya di kalangan para ulama-ulama terdahulu itu hal yang biasa, bukan hal yang tabu. Nabi itu, Nabi pribadi, Nabi kita Muhammad SAW memuji wanita-wanita Ansor itu gara-gara apa coba? Gara-gara mereka berani bertanya tentang daleman-daleman itu, soal haid, soal nifas, soal senggama, soal ranjang. Itu Nabi memuji wanita Ansor gara-gara mereka berani bertanya bahkan perihal hal yang dalam-dalam. Dan Ibu tahu nggak? Nggak tahu ya, saya beritahu ya. Jadi Nabi itu kalau ditanya, putranya siapa? Rama. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi ketika tanya masalah-masalah dalam gitu, saya beritahu ya, Nabi itu kalau ditanya masalah begitu itu wajah beliau memerah. Bukan marah tapi malu. Tapi tetap dijawab. Gitu. Jadi Nabi itu kalau ada orang nanya perkara-perkara yang agak dalam-dalam gitu itu, Nabi wajahnya memerah. Bukan berarti beliau itu marah, bukan, tapi memerah dalam arti malu, saking malunya. Tapi tetap dijawab. Kenapa? Karena ini perkara kebenaran. Bisa dipahami nggih? Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang memang di dalam kehidupan rumah tangga kan harus ada, karena itu bagian dari nafkah lahir maupun nafkah batin, itu seperti itu. Nah, dan Nabi oleh Allah diberi kemampuan itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut sampai mana tadi ini?
Tadi ya, si. Orang surga di atas alinea kedua. Ketika sampai di sana. Sebentar. Akhirnya Sofia si. Di atas satu. Di atasnya akhirnya. Ketika sampai di Sohba itu ya. Ya. Oh, Sohba. Ketika sampai di Sohba, lalu rombongan berbelok menuju Daumah. Dan Nabi tidak tipe suami yang memaksa ya. Saya tambah lagi, saya lupa tadi. Nabi bukan tipe suami yang memaksa. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan kalau seorang wanita dipanggil oleh suami, seorang istri dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya dan dia menolak, maka laknat para malaikat untuknya sampai suaminya ridho. Nah, itu betul tidak salah. Artinya termasuk dosa besar adalah ketika suami manggil mah, terus istri jawab moh. Nah, itu dosa besar itu. Kenapa? Yuk, nanti dulu terus. Tunggu dulu. Tapi Nabi bukan tipe ini, kita belajar ya. Tapi Nabi bukan tipe suami yang begitu. Bukan tipe suami kalau istri tidak mau terus Nabi terus marah, enggak. Kejadian ini pernah kita baca sebelumnya pada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau masih punya anak kecil itu kan. Nah, itu Nabi juga tidak berani maksa. Bukan tidak berani, tidak mau maksa. Jadi Nabi itu bukan tipe suami yang maksa. Oh, berarti Nabi adalah sosok yang sangat bisa menahan nafsu dan syahwatnya. Bagi seorang suami yang maaf ya, hiperseks, itu bisa marah-marah loh kalau enggak iya. Dan itu saya pernah dapat cerita dari satu jamaah saya ketika haji. Ketika haji saat itu dia mau masuk ke maktab, suaminya udah enggak tahan. Habis koper dipukuli katanya. Gara-gara kuncinya atau apa enggak apa namanya? Iya, tuh. Karena saking enggak tahannya itu. Nah, itu yang maaf ya yang mengalami hiperseks misalnya. Dan itu tidak terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menggilir 9 istrinya itu sekaligus dengan satu kali mandi. Ada yang mengatakan begitu. Itu mohon maaf ya, saking kuat. Jangan tanya pokoknya saking kuatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ada orang bertanya, apa rahasia kekuatan? Ini kita cerita sisi kemanusiaan beliau yang mulia ya. Dan itu fitrah yang orang harusnya nggak tabu bicara itu, walaupun dengan kalimat-kalimat yang harus berhati-hati juga. Konon yang tabu, sampai ada yang menanyakan ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa rahasia kekuatan Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan madu. Sehingga saya pernah nonton tayangan di Antv, ada pakar madu diundang. Madu itu kalau untuk kekuatan madu hangat. Madu hangat itu air dulu baru madu. Air dulu baru madu, itu namanya madu hangat. Kalau demam, madu dingin. Madu dingin itu air dulu baru madu. Nah, itu seperti itu. Kalau bisa airnya hangat di bawah 60 derajat Celcius di bawah itulah. Itu katanya begitu supaya lapisan lilinnya itu terbuka. Itu menurut pakar-pakar yang ada di Antv saat itu saya nonton. Pun lanjut lagi ya. Kembali lagi soal tadi bahwa tadi saya mau ngomong apa ya lupa ya. Istri yang sedang. Oh iya, Nabi itu tidak memaksa, mohon maaf. Nabi itu tidak memaksa. Nah, harusnya suami seperti itu, maksudnya gitu. Jadi kalau nun sewu istri sedang tidak berkenan, itu harusnya juga tidak dipaksa dan jangan jadi tipe suami yang tidak ridho. Oh, rupanya kasusnya Nabi ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Teladan bagi para suami. Kalau istri sedang tidak mood misalnya, tidak usah dipaksa dan jangan sampai tidak ridho kepada istri. Karena kalau suami tidak ridho kepada istri, itu potensial istri masuk neraka kan? Kalau istri masuk neraka berarti potensial ngajak suami masuk neraka. Makanya jadi suami yang pemaaf, yang ridho, yang mudah memaafkan, mudah ridho. Jangan dikit-dikit, aku gak ridho loh Maya. Ada model suami itu suka ngancam begitu. Nah, terus kemudian ini juga jadi pelajaran bahwa Nabi pernah bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain.
eh, pernah suatu saat ada seorang jamaah yang sedang mengalami kesedihan lah gitu ya. Suatu saat non sewu suaminya ngajak berhubungan, beliau tidak mau. Beliau nanya ke saya, gimana Ustadz? Saya karena batin saya masih sedih gitu, masih apa, pokoknya ada hal yang beliau sedih lah gitu. Saya masih belum mau begitu. Terus saya jawab, kalau merujuk kepada hadis tadi, la dharara wa la dirara, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain, maka saya bilang tidak ada masalah. Dan dalam hal ini suami tidak boleh memaksa, karena ibu juga tidak boleh berbuat sesuatu yang memang akan membahayakan diri ibu maupun orang lain. Itu seperti itu. Itu bukan fatwa saya, itu fatwa para ulama sebenarnya. Ketika seorang istri lagi tidak mau karena ada unsur psikis, ya itu tidak boleh dipaksakan. Ya, tapi ya itu tadi, kalau pakem dasarnya yang pertama tadi sih, mah moh dosa besar. Pokoknya itu pakem dasarnya itu. Kan belum selesai, cuma manggil mah doang. Mah mo gitu. Itu kecilnya sering minum susu sapi. Demo gitu. Si. Sehingga mereka mana tadi Bu? Masih yang sabar. Oh, Sibar ya, di Sibar. Sibar adalah tempat yang berjarak sekitar 5 mil dari Khaybar. Sedangkan Sohba itu berjarak sekitar 12 mil dari Khaybar. Sofia menjawab, wahai Rasulullah SAW, saya khawatir karena kita masih dekat dengan perkampungan Yahudi. Tatkala kita sudah berada jauh dari mereka, maka engkau sudah aman. Keterangan ini menjadikan Nabi Muhammad SAW bertambah cinta kepadanya, dan beliau mengetahui bahwa istrinya yang baru itu berkata jujur. Akhirnya Sofia radhiyallahu anha menikmati malam pengantin bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Yang pertama kali menganggap tabu bicara masalah seksualitas depan umum itu Ratu Inggris. Tidak tahu yang mana itu yang akhirnya sampai sekarang seolah-olah orang bicara masalah seksualitas itu kayak satu hal yang tabu. Padahal harusnya itu hal yang biasa asal didudukkan dalam konteks yang benar ya. Seperti pendidikan seksualitas dan yang serupa dengan itulah, istilahnya apa saya nggak paham orang sekarang itu. Maka kalau di fikih dibahas seperti ini biasa ya. Di hadis juga dibahas biasa aja. Yang penting penyampaiannya jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan gitu. Mengilah tadi Bu, mengilah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bermalam di dekat kubah beliau sembari memegang gagang pedang sampai pagi, karena untuk menjaga keamanan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW di waktu pagi, Abu Ayyub radhiyallahu anhu bertakbir. Rasulullah Muhammad SAW bertanya, ada apa denganmu Abu Ayyub? Dia menjawab, ya Rasulullah, engkau menggauli. Ini penerjemahannya terlalu vulgar. Engkau menggauli perempuan ini, padahal engkau sudah membunuh bapaknya, saudara-saudara lelakinya, paman-pamannya, suaminya, dan seluruh keluarganya. Saya takut dia akan berbuat jahat terhadap dirimu. Khawatir. Ya waspada, boleh, karena namanya juga kondisi perang saat itu. Boleh waspada, macam-macam pantai ini, kira-kira gitu. Saya takut dia akan berbuat jahat terhadap dirimu. Rasulullah Muhammad SAW menyuruhnya untuk pergi secara mendoakannya. Seraya mendoakannya, ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia menjagaku semalaman. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang wafatnya itu ketika berusaha menaklukkan Konstantinopel saat itu, dan beliau dimakamkan di dekat bentengnya Romawi itu, di sana dimakamkannya. Itulah yang memotret
memotivasi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk berusaha menaklukkan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini ketika usia udah 70 tahun lebih, sudah memutih rambutnya, sudah sepuh lah. Beliau tidak mengambil udzur untuk berperang. Kan seusia beliau udah boleh nggak ikut perang, tapi beliau tidak mengambil udzur, tetap ikut berperang. Sampai saat beliau itu meninggal dunia. Ketika menjelang meninggal, beliau berpesan kepada pasukan yang bersama beliau, tolong nanti kalau saya sudah mati, tolong jenazah saya dibawa ke medan perang katanya. Akhirnya betul beliau wafat di kemah. Terus akhirnya beliau jenazahnya dibawa ke medan perang. Kata orang-orang Romawi dalam sirah itu disebutkan, ini mati aja masih ngajak perang, gimana hidupnya katanya. Karena muslimin itu ketika berperang itu yang dia bayangkan tuh syahid. Yang dibayangkan tuh syahid. Saya pernah mendengar saat saya ngaji sirah itu ya. Dulu para sahabat Nabi itu kalau pamit perang ke keluarganya, pamit perang itu apa pamitnya? Kalau bahasa kita, Dek, saya mau berangkat perang, jihad, doakan tidak balik lagi ya. Gitu. Saking semangatnya mati syahid. Ya saking semangatnya mati syahid itu. Ya sering menang muslimin, sering selamat ya. Cuman maksud saya itu saking semangat. Makanya kan muslimin walaupun kekuatannya hanya 4.000 orang, tapi pasukan 200.000 di Yarmuk itu bisa dikalahkan tuh. Padahal hanya cuman 4.000 orang. Karena keberaniannya yang luar biasa muslimin. Itu dulu gitu muslimin itu. Itu yang mungkin hari ini tidak kita punya. Itu dulu muslim itu begitu. Tapi jangan dikira muslimin senang perang. Enggak, Islam itu cinta damai. Hampir semua perang itu muslimin diawali, diserang dulu baru melawan. Atau ada kezaliman, muslimin bertindak. Boleh dikata tidak ada lah muslimin yang di masa Khulafaur Rasyidin, Nabi dan hingga Khulafaur Rasyidin terutama, itu yang melakukan penjajahan itu tidak ada. Yang ada itu adalah muslimin diserang, dilawan, atau ada wilayah-wilayah yang harusnya takluk, nggak mau takluk, baru diserang itu. Atau ada kezaliman yang dilaporkan baru ditaklukkan, itu seperti itu. Nah, termasuk Romawi itu. Pun lanjut. Jadi semangat jihadnya itu kayak gitu. Sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, mali fil ma'arakah. Apa yang saya dapatkan kalau saya mati di medan perang? Aukamakal. Begitu Nabi bilang jannah, surga. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, titip kunci rumah saya, anak saya, istri saya titip, harta saya semua titip. Berangkat itu totalitas sudah. Wis gak mikir balik, berangkat gak mikir mulai itu. Tapi Nabi itu ada tetap rolling